Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama membahas tuntas seputar bisnis internasional. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Binti Soimatur Rahma dari program studi manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Pertama-tama kita mulai dari pengertian atau definisi dari bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Mari kita simak sedikit pemaparan mengenai definisi bisnis internasional dari para ahli. Menurut Mudrajat 1996, bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Putra, Suharyono dan Abdillah 2014 menyatakan, bisnis internasional merupakan suatu aktivitas yang kegiatannya meliputi transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ini meliputi perusahaan dengan perusahaan ataupun perusahaan dengan pemerintah setempat. Sedangkan menurut Hamdi Hadi 2001 memaparkan bahwa bisnis internasional adalah studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, baik itu ekspor ataupun impor barang, dan foreign investment yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan para individu dan organisasi tersebut. Jadi, dari ketiga definisi para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa bisnis internasional merupakan segala aktivitas bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain yang meliputi beberapa pihak seperti individu, organisasi, ataupun pemerintah dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas seputar tipe bisnis internasional. Menurut Ajami, Kool, dan kawan-kawan 2014, bisnis internasional dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada foreign trade, yang merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis aktivitas dalam foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor dan impor barang, di mana dalam kegiatan ekspor dan impor barang ini, objek barang yang diperjualbelikan atau barang yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk komoditas atau visible physical goods atau barang berwujud, di mana barang tersebut wujudnya terlihat, seperti itu. Selanjutnya ada trading service. Berbeda dengan foreign trade, yang objek jualannya atau objek yang digunakan adalah barang berwujud, untuk trading service ini adalah kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya berupa tangible goods atau barang tidak berwujud. Objek tersebut dapat berupa hotel, asuransi, perbankan, konsultan, biro perjalanan, atau semacamnya. Selanjutnya ada portfolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Nah, jenis kegiatan ini disebut portfolio investment. Biasanya para investor memberikannya dalam bentuk hutang atau modal. Dan yang terakhir ada direct investment. Direct investment merupakan investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dari suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Nah, kegiatan bisnis internasional yang satu ini dapat dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek. Biasanya, tingkat pengawasannya dapat bervariasi, mulai dari tingkat sebagian hingga tingkat pengawasan penuh. Aktivitas pokok dalam bisnis internasional. Menurut Rusdin 2002, pada dasarnya terdapat beberapa aktivitas pokok yang menjadi ciri penting yang terjadi dalam bisnis internasional di berbagai negara. Ada 6 aktivitas pokok. Yang pertama ada visible trade.
atau barang berwujud, yang merupakan barang dari kegiatan ekspor dan impor. Adalah perdagangan barang-barang berwujud meliputi barang-barang primer, sekunder, dan tersier. Kedua ada international investment, yaitu ada dua, meliputi foreign direct investment yang merupakan investasi yang bertujuan untuk mengawasi kepemilikan properti berupa aset ataupun perusahaan yang berada di negara lain secara aktif. Dan yang kedua ada portfolio investment, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan bisnis dalam pembelian aset keuangan di luar negeri berupa saham, obligasi, sertifikat ataupun deposito dengan tujuan selain pengawasan. Yang ketiga ada invisible trade, yaitu perdagangan barang tidak berwujud. Maksud dari barang tidak berwujud ini adalah berupa jasa atau pelayanan dalam kegiatan ekspor dan impor. Jadi pengertiannya adalah perdagangan dalam jasa atau produk yang tidak berwujud seperti perbankan, perjalanan, pariwisata, konsultan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada licensing atau lisensi. Adalah sebuah aktivitas perusahaan di suatu negara yang memberikan lisensi untuk menggunakan kepemilikan intelektualnya meliputi hak paten, trademarks, hak cipta, dan sebagainya. Yang kelima ada waralaba atau franchising. Adalah aktivitas sebuah perusahaan di suatu negara yang memberikan hak kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan merek, logo, dan teknik operasi mereka. Dan yang terakhir ada manajemen kontrak, yaitu aktivitas sebuah perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau menyediakan jasa manajemen pada perusahaan di negara lain. Nah, jadi itu ya teman-teman, keenam aktivitas pokok yang ada dalam bisnis internasional beserta pengertiannya. Selanjutnya ada tahapan dalam memasuki bisnis internasional. Ada 5 tahapan. Untuk yang pertama ada ekspor insidental. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal. Hal ini dimulai pada saat kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia terlibat dalam transaksi pembelian barang-barang, dan kemudian kita harus mengirimnya ke luar negeri, atau pada tahap ini disebut tahap pembelian. Tahap yang kedua ada ekspor aktif. Pada tahap ini, perusahaan di negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Nah, tahap keaktifan hubungan transaksi bisnis ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut. Tahap ketiga yaitu penjualan lisensi. Dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek mereka dari produknya kepada negara penerima. Tahap yang keempat yaitu franchising. Pada tahap ini merupakan tahap yang lebih aktif lagi, di mana perusahaan di suatu negara tidak hanya menjual lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep, dan lain sebagainya. Dan untuk tahap terakhir yaitu pemasaran di luar negeri. Pada tahap ini, pengusaha pendatang yang notabene adalah orang asing harus mampu untuk mengetahui perilaku konsumen serta kebiasaan konsumen yang ada di negerinya, sehingga dapat dilakukan program-program pemasaran yang efektif. Tahapan ini sering pula disebut sebagai tahap pemasaran aktif atau active marketing. Hambatan dalam melakukan bisnis internasional. Ada beberapa hambatan yang harus kita hadapi dalam melakukan bisnis internasional. Yang pertama, ada perbedaan mata uang antar negara. Pada umumnya, mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayaran ini tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda.
Oleh karena itu, kenapa perbedaan mata uang antar negara ini menjadi sebuah hambatan dalam bisnis internasional. Dan yang kedua adalah kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang rendah dapat menghambat perdagangan internasional. Mengapa demikian? Karena dengan kualitas sumber daya yang rendah akan menghasilkan kualitas produksi yang rendah pula. Oleh karena itu, suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memperlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Keempat, terjadinya perang. Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Selain itu, dapat menyebabkan pula kondisi perekonomian negara tersebut tidak stabil dan mengalami kegangguan, sehingga menyebabkan kerjasama perdagangan antar negara tersebut akan terhambat. Selanjutnya, ada dampak positif dari bisnis internasional. Yang pertama adalah melalui impor, kebutuhan dalam negara akan terpenuhi. Dan yang kedua, kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kualitas dan kuantitas. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan pemerataan pendapatan masyarakat, seperti PDB dan PNB dan stabilitas ekonomi nasional. Keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Kelima, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Keenam, menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Selanjutnya ada dampak negatif dari bisnis internasional. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri dapat terganggu akibat masuknya barang impor. Kedua, munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Keempat, meningkatnya pengangguran dalam negeri yang merupakan dampak dari persaingan. Maksudnya adalah, ketidakmampuan perusahaan dalam negeri dalam bersaing dengan produk dari luar akan menyebabkan menurunnya produksi dan menyebabkan perusahaan mengambil keputusan untuk pengurangan karyawan. Maka dari itu akan menyebabkan meningkatnya pengangguran di dalam negeri. Selanjutnya ada contoh bisnis internasional yang ada di Indonesia. Pertama ada KFC atau Kentucky Fried Chicken, yang merupakan suatu merek dagang waralaba dari Yum Brands yang bermarkas di Louisville, Amerika Serikat. Didirikan oleh Cole Harland Sanders pada tahun 1939. Pada mulanya, ia menjual ayam gorengnya ini di pom bensin miliknya di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1952, bersama dengan temannya P.T. Harman, Cole Harland membuka restoran Kentucky Fried Chicken pertama di dunia. Di Indonesia, pemegang hak waralaba tunggal KFC adalah PT Fast Food Indonesia, yang didirikan oleh kelompok usaha Galael pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Restoran KFC pertama di Indonesia dibuka pada bulan Oktober tahun 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Dan yang kedua ada Levi's Jeans, adalah sebuah brand yang menggambarkan sejarah celana jeans yang telah diciptakan oleh Levi Strauss pada tahun 1880. Jeans dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Levi Strauss, seorang pemuda berusia 20 tahun yang mengadu peruntungannya di San Francisco sebagai pedagang kain. Levi Strauss & Co. adalah produsen pakaian di Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1893 oleh Levi Strauss. Dan kini, Levi's Jeans telah tumbuh dan berkembang pesat sehingga dapat kita temui di berbagai negara. Nah, itulah pembahasan kita kali ini seputar bisnis internasional. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.